Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan sharing ya terkait dengan bagaimana cara kita menyusun web of caution dan analis data. Sebelum kita menyusun alasan keperawatan dengan benar ya, alangkah baiknya kita memahami apa itu web of caution dan bagaimana cara menyusunnya dengan benar ya, karena sebenarnya dalam menyusun asuhan keperawatan itu pun ada hubungannya dengan patofisiologi penyakit. Nah, di web of caution inilah kita menyambungkan antara patofisiologi penyakit dengan masalah keperawatan yang muncul pada pasien ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menggabungkan antara konsep patofisiologi penyakit dengan masalah keperawatan yang dialami pasien ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa sih itu web of caution ya? Web of caution yaitu McMahon berpendapat ya bahwa banyak faktor penyakit yang tidak dapat dijelaskan dengan menghubungkan hubungan kausal linear ya, karena adanya prekursor kompleks untuk setiap komponen penyebab dalam rantai yang memiliki interaksi kompleks masing-masing yang tumpang tindih satu sama lainnya. Maksudnya di sini yaitu suatu proses penyakit ya, itu tidak bisa hanya digambarkan menggunakan satu garis yang lurus saja ya. A menyebabkan B bukan C, itu nggak bisa ya, itu nggak bisa. Tetapi banyak rantai yang harus dijelaskan sehingga bisa menjelaskan suatu proses penyakit ya. Oleh karena itu memberikan tampilan metaforis dari jaringan interaksi yang rumit daripada hubungan kausal linear. Sebuah web of caution atau perjalanan penyakit itu lebih rumit dari sebuah garis yang seperti ini. Dia akan lebih bisa bercabang-cabang ya. Yang B menyebabkan ini menyebabkan ini ya. Mereka saling tumpang tindih ya, seperti itu. Nggak hanya satu garis linear seperti ini saja ya. Jaringan sebab akibat ini memberikan setiap komponen keunggulan yang sama dalam mengenali faktor-faktor penentu dan membantu dalam merencanakan intervensinya, sehingga ketika kita menemui sebuah masalah keperawatan pada pasien, maka kita harus mencari rantainya di mana ya. Kita ada masalah di sini ya, ada masalah di sebelah sini, kita cari rantainya ya. Apakah rantainya dari sini atau rantainya dari sebelah sini atau dari sini ya, kita cari rantainya. Makanya ketika kita sudah membuat atau sudah menyusun web of caution, nanti akan kita mengetahui ternyata gejala pasien yang ini ya disebabkan oleh rantai yang sebelah sini, disebabkan oleh penyebab yang sebelah ini ya, seperti itu. Makanya tidak bisa digambarkan dengan sebuah garis linear, garis lurus tidak bisa, akan tetapi garisnya akan lebih tumpang tindih sehingga nanti akan menjelaskan sebuah interaksi yang agak rumit ya dari sebuah proses penyakit, seperti itu. Kemudian ya, sebuah web of caution ada, ini contohnya ya. Ini contoh dari sebuah web of caution yang mana ada penyebabnya ya, ada penyebabnya, ada prosesnya, sehingga terbentuklah suatu penyakit ya. Kalau di sini ini adalah suatu penyebabnya, etiologinya ya. Etiologinya ada natural selection ya, ada social and political change, ada economic development. Yang mana dari tiga faktor ini akan muncullah suatu proses
Ini namanya suatu proses ya. Suatu proses yang mana proses ini nanti hasil akhirnya adalah ini myocardial infarction atau suatu infak otot jantung atau suatu kematian otot jantung ya. Sehingga di sini sudah muncul ini. Di sini muncul sebuah patofisiologi ya yang dimulai dari penyebab atau etiologi ya. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah proses bagaimana penyebab itu bisa menyebabkan suatu penyakit yang pada slide ini yaitu myocardial infarction atau infak miokard ya. Nah, di sini belum ada masalah keperawatan, nanti akan muncul panah-panah yang mana nanti muncul sebuah masalah keperawatan ya. Sehingga pada slide ini memang belum tuntas sampai masalah keperawatan, hanya sebatas patofisiologi atau proses perjalanan suatu penyakit ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa level penyebab yang menyebabkan suatu penyakit ya. Ada beberapa level. Yang pertama yaitu makro level. Makro level ini level yang besar ya. Biasanya contohnya adalah faktor sosial ya, faktor ekonomi, faktor budaya ya. Seperti itu faktor yang makro level. Kemudian pada individual level ya, ada misalkan perilaku personal, perilaku manusia itu sendiri, atau faktor fisiologis ya, seperti itu. Kemudian pada mikro level di sini lebih fokus ke zat mikro ya, level organ atau level seluler atau level molekuler ya. Jadi pada suatu penyakit ada 3 level, ada makro level, ada level individu dan level seluler ya. Kemudian kita lanjutkan, ini contohnya ya. Pada makro level yaitu tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya terkait dengan sosial, faktor ekonomi ya, faktor budaya ya. Kemudian misalkan nih ada terkait dengan kebersihan, faktor sanitasi atau kebersihan lingkungan. Nah, faktor ini sebenarnya juga berpengaruh pada terjadinya suatu penyakit ya. Ketika terjadi suatu sanitasi yang tidak bagus, kebersihan lingkungan tidak bagus, maka nanti akan mempengaruhi kesehatan kita. Misalkan karena lingkungan yang kotor ya, kita tangannya juga ikut kotor ya, kebersihan tangan tidak terjaga. Kemudian ketika tangan ini tidak cuci tangan, kita masukkan makanan ke mulut kita, akhirnya kumannya masuklah ke tubuh kita, akhirnya apa? Diare ya. Ya, diare itu disebabkan karena sanitasi yang kurang bagus. Kemudian misalkan ada kebersihan air atau makanan, nah itu juga sama ya, itu juga bisa menyebabkan suatu penyakit dilihat dari makro levelnya. Kemudian pada individual level ya, misalkan terpaparnya anak-anak pada patogen ya, atau ada malnutrisi pada anak-anak atau dehidrasi, sama ya. Jadi sebenarnya individual level ini nanti juga adalah suatu akibat dari adanya makro level yang kurang tepat ya. Karena adanya sanitasi yang kurang bagus, makanya anak-anak akan lebih mudah terpapar patogen atau kuman. Karena apa? Patogen yang ada di lingkungan itu nanti berpengaruh atau masuk ke dalam tubuhnya anak-anak itu ya, sehingga dia menyebabkan suatu penyakit, entah itu diare, entah itu penyakit yang lainnya ya. Kemudian dari individual level ini ada micro level. Micro level ini ketika suatu kejadian ya dilihat dari skala yang lebih kecil
Ya, misalkan ini ya, patofisiologi atau interaksi antara malnutrisi dengan patogenik respiratori dan suatu agen di gastrointestinal. Ya, jadi nanti ketika ada suatu malnutrisi, apa kira-kira yang terjadi pada level selulernya? Nanti akan ketemu, oh ternyata misalkan karena ada suatu kuman, maka terjadilah sebuah inflamasi yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, nanti apa yang terjadi di dalam tubuh ketika ada suatu inflamasi? Nah, nanti akan dijelaskan secara rinci di yang mikro level seperti itu ya. Nah, ini adalah proses penyusunan suatu WOC, yang mana pada satu WOC itu wajib yang namanya muncul etiologi. Etiologi ini adalah suatu penyebab ya, penyakit tadi yang ada makro level ya, personal level ya tadi ya, sama mikro level ya. Kemudian muncullah patofisiologi. Patofisiologi ini apa? Suatu perjalanan penyakit ya. Perjalanan penyakit ya. Nanti akan kita bisa baca, adik-adik semua bisa baca di buku patofisiologi kedokteran bisa ya. Sehingga nanti bisa nyambung ya. Kita bisa menyambungkan dari penyebab itu bagaimana menjadikan suatu menyebabkan terjadinya suatu penyakit ya. Dari patofisiologi nanti ini akan muncul suatu penyakit. Nah, dari penyakit ini nanti akan muncul suatu tanda gejala. Kenapa ketika terjadi infeksi muncul panas? Kenapa ketika terjadi suatu infeksi kita itu misalkan ada yang bengkak ya, ada inflamasi. Nanti akan muncul bagaimana prosesnya sih penyakit itu menyebabkan suatu gejala. Yang mana dari gejala ini nanti muncullah suatu masalah keperawatan. Jadi sebenarnya masalah keperawatan pada penjelasan saya sebelumnya bahwa masalah keperawatan adalah muncul dari respon suatu pasien. Nah, respon pasien ini kita dapatkan dari tanda gejala yang muncul pada pasien ketika dia sakit. Ya, sehingga nanti akan nyambung. Yang namanya patofisiologi pasien, yang patofisiologi itu kita lihat dari patofisiologi kedokteran atau patofisiologi penyakit yang memunculkan tanda gejala dan memunculkan suatu masalah keperawatan ya. Kemudian kita lanjutlah ini ya. Ini saya ambil dari laporan praktiknya mahasiswa ya, yang mana ini menjelaskan suatu patofisiologi. Nah, bagaimana sih kita itu cara menyusun WOC? Yang pasti ya, langkah awal yang kita lakukan yaitu kita mencari patofisiologinya terlebih dahulu. Ini penting ya, kita baca. Dari patofisiologi ini pasti akan diawali dari suatu etiologi. Ya. Kira-kira mana etiologinya? Nah, ini. Ya. Kita lihat, gangguan cairan dan elektrolit disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor ini adalah sebuah etiologi. Apa etiologinya? Yang pertama yaitu makanan, ya, makanan, psikologi, dan malabsorpsi. Ini adalah suatu etiologi. Nah, bagaimana makan ini menyebabkan suatu penyakit? Kita baca kalimat setelahnya, ya. Faktor makanan, ya, menyebabkan toksin tidak dapat diabsorpsi. Wes ini ya. Kemudian pada faktor psikologi menyebabkan ansietas. Ya. Dari akibat dua faktor tersebut terjadilah hiperperistaltik. Kita lihat slide setelahnya ya. Nah, ini ya. Kemudian kita menyusun ini. Ya. Tadi ada makanan,
sebagai penyebabnya ya. Ada makanan di sini, ada psikologis, ada infeksi. Makanan menyebabkan suatu toksin tidak dapat diabsorpsi. Psikologis menyebabkan ansietas. Sesuai ya dengan penjelasan sebelumnya. Saya lanjutkan. Kita balik lagi ke sini. Ya tadi ya. Dan asupan makanan yang menurun. Hiperperistaltik juga menyebabkan diare ya, atau frekuensi BAB yang meningkat ya. Ini hiperperistaltik ini menyebabkan adanya diare yang kemudian terjadi gangguan integritas kulit dan kehilangan cairan dan elektrolit ya. Kita lihat di bawahnya ya, kita cocokkan. Hiperperistaltik ini ya akan menyebabkan terjadinya tadi hiperperistaltik ya akan menyebabkan diare. Diare ini akan menyebabkan frekuensi BAB-nya meningkat ya, kemudian gangguan integritas kulit. Nah, ini adalah masalah keperawatan sudah muncul di sini. Masalah keperawatan muncul setelah adanya suatu tanda gejala. Ya. Kemudian setelah ada BAB, maka nanti juga akan terjadi kehilangan cairan dan elektrolit tubuh. Ya. Gangguan dan elektrolit tubuh, sehingga nanti pun bisa akan muncul masalah keperawatan lagi. Mana masalah perawatannya? Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Ini juga masalah keperawatan. Ya, dari mana didapatkan? Dari gejala hilangnya cairan dan elektrolit. Ya. Kemudian karena gangguan keseimbangan cairan nanti akan menyebabkan yang namanya dehidrasi. Masalahnya lagi apa? Muncullah masalah perawatan lagi, yaitu resiko shock sama hipovolemia. Nah, dari sini kita sudah dapat yang namanya 4 masalah keperawatan. Kita lanjutkan ke atas lagi ya. Kemudian ada faktor lainnya. Faktor lainnya yaitu pada faktor infeksi ya, dalam hal absorpsi menyebabkan kuman masuk dan berkembang di us halus. Ya, sehingga meningkatkan tekanan osmotik yang terjadi. Meningkatkan tekanan osmotik dan terjadi hipersekresi air. Ya, sehingga terjadilah yang namanya distensi abdomen yang menyebabkan mual muntah. Nah, nafsu makan menurun. Jika mual muntah terus-terusan, nafsu makan menurun, maka nanti akan terjadilah ketidakseimbangan nutrisi atau yang namanya defisit nutrisi. Kita lihat di sini. Ya. Tadi adanya infeksi tadi ya menyebabkan yang namanya kuman masuk dan berkembang di us halus. Selain itu, ada faktor lain yaitu malabsorpsi menyebabkan tekanan osmotik. Ya. 2 faktor ini menyebabkan yang namanya hipersekresi air. Ya. Kemudian terjadi distensi abdomen. Ya. Kalau perutnya kembung ya, bisa mual muntah ini. Kalau udah mual muntah, dia nafsu makannya menurun pasti. Ya. Kalau nafsu makannya menurun tadi di atas disebutkan, di sini terjadi masalah keperawatannya adalah nutrisi kan dari kebutuhan tubuh atau defisit nutrisi ya. Nutrisi ya. Ini masalahnya defisit nutrisi di sini. Oke. Ya. Dari sini sudah jelas bahwa sebenarnya
ada hubungannya antara etiologi, ya. Etiologi ini yang terletak di baris bagian awal, kemudian patofisiologi penyakit tadi yang kita bahas di sini tadi ya. Kemudian muncul diagnosa, yaitu diare. Dari diare ini kemudian muncul yang namanya tanda dan gejala, ya. Dari tanda dan gejala ini kemudian muncul sebuah masalah keperawatan, ya. Banyak masalah keperawatan yang muncul di sini tadi. Nah, inilah yang dinamakan web of caution, yang mana satu lembar ini sudah bisa menjelaskan proses penyakit, dari penyebab proses penyakitnya, muncul sebuah diagnosa medis, dari diagnosa medis muncullah sebuah tanda dan gejala, dari tanda dan gejala muncullah sebuah masalah keperawatan, ya. Disinilah adik-adik semuanya nanti bisa menyusun yang namanya web of caution yang benar. Dari mana sumbernya? Dari patofisiologi. Jadi hal pertama yang harus adik-adik tahu sebelum menyusun WOC adalah mencari patofisiologinya, dibaca pelan-pelan, ya, dirinci, kemudian dituangkan dalam sebuah gambar seperti ini, ya. Ada juga ini contohnya WOC yang lebih lengkap lagi. Ini terkait dengan diabetes mellitus, ya. Ya. Ini etiologinya di sini. Ini etiologinya, ya. Ini etiologinya. Kemudian ini patofisiologinya. Kemudian ini adalah diagnosa medisnya. Nah, kemudian ini proses diagnosa medis yang memunculkan tanda gejala, ya. Tanda gejalanya ini muncul tanda gejala, ya. Kemudian mana lagi, ya, ada tanda gejala lagi, mana banyak, ya. Ada ulkus dan gangren, ada GFR menurun, ada stroke, ada banyak, ya. Baal, kesemutan, kelemahan, impoten, katarak, ya. Dari gejala ini muncullah sebuah masalah keperawatan. Ini masalah keperawatannya semuanya, ya. Ya. Jadi setelah ini adik-adik semuanya insya Allah sudah bisa, ya, cara menyusun web of caution yang benar. Dengan syarat adik-adik semua harus menemukan terlebih dahulu yang namanya patofisiologi penyakit, ya. Ini analisis data. Bagaimana sih cara melakukan analisis data? Yang pertama, membandingkan data dengan nilai normal, ya. Datanya yang ditemukan di pasien apa, kita bandingkan normalnya apa, ya. Misalkan harusnya tekanan darah itu 120/80, ternyata yang ditemukan di pasien 140/100, berarti itu adalah suatu yang tidak normal, ya. Kemudian dikelompokkan datanya, dia masuk kemana, masuk di pola apa, masuk di bagian sistem apa, sistem kardiovaskuler atau sistem pernafasan. Nah, nanti akan ditemukan ini mengarah ke masalah keperawatan apa, ya. Kemudian nah ini pada analisis data, ya, ada yang namanya kolom-kolom. Ada kolom data, ada kolom etiologi, ada kolom masalah keperawatan, ya. Nah, pada kolom data adik-adik di sini, ya, bisa dilihat, ya. Pada kolom data ini disesuaikan dengan yang namanya SDKI, ya. Pada kolom data ini sesuaikan dengan SDKI.
balik lagi ke syaratnya. Kita boleh mengangkat sebuah masalah keperawatan jika 80% sampai 100% tanda mayor ditemukan di pasien. Dicocokkan lagi SDKI-nya sama hasil pengkajian yang ditemukan di pasien. Ya, ini harus 80 sampai 100%. Ya, seperti itu. Dilihat semuanya nanti ya. Yang perlu diingat, tidak semua TTV itu dimasukkan di sini. Ya, TTV tidak semuanya harus masuk sini, tidak boleh. Disesuaikan lagi dengan SDKI-nya seperti apa. Jika di SDKI TTV itu sangat mendukung masalah keperawatan tersebut, silakan dimasukkan. Tetapi jika tidak, maka haram hukumnya dimasukkan TTV di dalam data. Tidak boleh. Ya. Kemudian ada yang namanya etiologi. Nah, etiologi ini adik-adik biar mudah menyusun etiologi, ini sesuaikan dengan WOC yang sudah disusun. Ya. Sesuaikan dengan WOC yang disusun. Kita tinggal mengambil mengambil WOC-nya itu sendiri. Dari mana diambilnya? Dari penyakit itu sendiri. Ini ya, GERD. Ini diagnosa medisnya. Diagnosa medisnya itu bagaimana dia nanti akan muncul sebuah gejala. Ya. Jadi diambilnya WOC itu dari diagnosa medis sampai nanti dia muncul suatu gejala. Ya. Diagnosa medis, gejala. Diagnosa medis ya ini sampai masuk gejala. Diagnosa medis sampai muncul gejala. Ya. Dari gejala ini nanti akan kita interpretasikan menjadi sebuah masalah keperawatan. Nyeri akut, masalahnya juga nyeri akut. Nausea, masalahnya nausea atau mual muntah ya. Defisit nutrisi juga nanti juga masuk ke nutrisi. Sehingga nyambung antara etiologi atau web of caution yang sudah tadi disusun akan nyambung dengan etiologi yang ada di analis data, yang mana nanti juga nyambung dengan masalah keperawatan yang muncul. Ya, disinilah nanti adik-adik akan menemukan sebuah kesinkronan ya antara patofisiologi ya, etiologi dan masalah keperawatan yang diambil. Ya. Masih ingat terkait dengan diagnosis keperawatan ya, sehingga nanti dalam menyusun diagnosis keperawatan ya, kita lihat di sini ada nyeri akut berhubungan dengan pencedera fisiologis, adanya inflamasi esofagus ya, ditandai dengan apa gejalanya ya, ini belum ada. Kenapa pencedera fisiologis ya tadi ini, karena dia adanya suatu inflamasi peradangan ya, dia merujuk ke sini. Kemudian nausea berhubungan dengan gangguan pada esofagus ya, ditandai dengan apa? Ingat pada bagian berhubungan dengan ini ya, harus sesuai dengan apa yang muncul di SDKI ya. Defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis ya, mungkin ya ini tidak cocok ini ya, harus dilihat lagi etiologinya ya. Etiologi di pasien dicocokkan dengan yang ada di SDKI, mana yang cocok kemudian ditulis di diagnosis keperawatan ini ya. Oke, ini daftar pustaka yang bisa dilihat terkait dengan materi kali ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa membuka wawasan ada di semuanya terkait bagaimana cara menyusun WOC yang benar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.